My Rival is My Love, episode 19. Malam itu, sekitar jam 20:19 kita turun dari mobil travel yang kita naiki. Kita turun tepat di depan swalayan Jain. Kenapa kita turun di sana? Soalnya mama udah ngabarin mau jemput di sana. Dan sekitar 10 menitan menunggu, akhirnya mobil Mama Widya datang. Begitu keluar, si mama langsung peluk gue. Kayaknya mama benar-benar khawatir banget setelah diberitahu sama Kenzi tentang masalah yang menimpa gue. Anggi nggak apa-apa kan sayang? Mama khawatir banget begitu dengar anak mama diolok-olok sama teman-temannya. Anggi tenang aja. Nanti akan mama urus kepindahan kamu dari sekolah. Gue segera melepaskan pelukan mama. Nggak ma, aku nggak mau pindah sekolah. Kalau pindah sekolah, nanti aku nggak bisa bareng Kak Kenzi dong ma. Kalau gitu, kakak juga harus pindah sekolah. Gimana kak? Tanya mama ke Kenzi. Udahlah ma, gak usah ngomongin itu di sini. Lebih baik kita pulang dulu, sahut Kenzi menyarankan. Yang dibilang Kak Kenzi benar ma. Anggi juga udah capek, pengen rebahan di kasur. Seru gue membenarkan ucapan Kenzi. Saat hendak melangkah menuju mobil, tiba-tiba ejek Kenzi nahan kepala gue dengan kelima jari tangannya yang panjang. Oh Neng, berapa kali gue bilang, jangan panggil gue kakak, kak. Anggi kan udah bilang akan menjadi pribadi yang baru. Kakak tenang aja, Anggi akan jadi adik yang penurut. Kenzi merasa tak suka dengan sifat baru dari Anggi. Ia benar-benar kehilangan sosok Anggi yang sering membuatnya kesal. Apakah ini salahnya karena sudah menyuruhnya untuk mengakui rahasianya? Maafin gue Neng, gara-gara gue lo jati seperti ini. Gumamnya yang lanjut berjalan masuk ke mobil. Dan saat di dalam mobil, Kenzi bisa melihat gadis di sampingnya itu lebih sering diam. Ini benar-benar bukan Anggi yang Kenzi kenal. Biasanya Anggi akan selalu cerewet jika berada di dekatnya. Tapi ini dia terlihat berbeda, Anggi yang sekarang jadi pendiam. Dan perilakunya ini telah dirasakan Kenzi sejak perjalanan pulang dari Dieng tadi. Bahkan ketika di travel, Anggi hanya diam sambil menyandar ke badannya. Onang, lo itu sebenarnya kenapa? Tanya Kenzi terlihat khawatir. Anggi menggeleng. Anggi nggak kenapa-napa kok kak. Hentikan. Jangan panggil gue kakak, gue bukan kakak lo. Bentaknya yang mengagetkan seluruh orang di dalam mobil. Kenzi, kamu kenapa? Iya ada apa kak? Tanya Jonathan dan Widya bergantian. Nggak apa-apa, aku cuma lagi kesal aja, sahut Kenzi coba menenangkan diri. Sekitar 10 menit perjalanan dari tempat tadi, Anggi beserta keluarga Kenzi akhirnya sampai di rumah. Begitu masuk, Anggi buru-buru menuju kamarnya, akan tetapi Widya dengan cepat melarangnya. Anggi, kamu lupa ya, kalau baru pulang berpergian itu mesti mandi dulu. Anggi kemudian kembali turun dari tangga dan menghampiri Widya yang telah berdiri di bawah. Ya maaf ma, Anggi lupa. Ma setelah selesai mandi, boleh nggak malam ini Anggi tidur sama mama? Widya tersenyum senang mendengar permintaan putrinya. Jarang sekali Anggi minta ditemani tidur. Biasanya Widya mesti ekstra memaksa supaya bisa tidur dengan putrinya. Tentu saja sayang. Oh iya mama panasin air hangat dulu ya buat Anggi. Anggi mengangguk dan lalu mengikuti Widya ke dapur. Jam 21:02. Sementara itu Kenzi yang selesai ganti baju pergi ke kamarnya Anggi. Pria itu ingin sekali menasehati teman gadisnya agar kembali seperti yang dulu. Kenzi tak mau melihat Anggi membohongi dirinya sendiri. Saat itu ia telah tiba di depan pintu kamarnya, dan ketika hendak membuka pintu, ia tak sengaja mendengar percakapan Anggi dengan ibunya. Ma, ajarin aku jati perempuan ma. Anggi nggak mau diolok-olok lagi sama teman-teman yang mengira Anggi itu penipu ma. Sayang kamu ngomong apa? Anggi itu memang perempuan? Nggak ma. Anggi itu belum sepenuhnya jati perempuan. Mereka semua nyalahin Anggi ma. Mereka nuduh jelek tentang aku. Emang aku ini penipu ya ma? Aku nggak bermaksud menipu mereka ma. Nggak sayang, Anggi bukan penipu. Nanti mama carikan sekolah yang baru buat Anggi.
Biar nanti nggak akan ada lagi yang ngolok-ngolok Anggi. Nggak mau, Ma. Anggi suka sekolah di sini. Di sini ada Kak Kenzi yang selalu jagain aku. Di camping aja Kak Kenzi udah jagain aku, Ma. Dia sampai rela ngasih selimutnya buat aku. Dan ketika aku diolok-olok temanku, cuma Kak Kenzi seorang yang belain aku. Aku udah putusin, Ma. Aku akan berubah. Aku nggak mau lagi nyusahin keluarga ini dengan masalah aku. Anggi sayang sama Mama dan semua orang di sini, Ma. Dari balik pintu kamar, Kenzi bisa mendengar dengan jelas. Gadis itu menangis sambil mengutarakan semua perasaan di hatinya kepada sang ibu. Pria itu lalu mengurungkan niatnya untuk berbicara empat mata dengan Anggi. Dia lalu kembali ke kamarnya. Dan saat besok paginya, Kenzi hendak pergi sarapan. Alangkah terkejutnya saat dia melihat Anggi di pagi ini yang terlihat sedang sibuk membantu ibunya menyiapkan sarapan. Kak Kenzi, kakak mau aku buatkan kopi? Tanya Anggi kepada Kenzi yang telah duduk di meja makan. Udah gue bilang, jangan panggil gue kakak. Kenzi udahlah, Anggi kan cuma mau perhatian aja ke kamu, sahut Jonathan yang menasehati putranya. Gak bisa gitu, Pa. Aku benci dengan sikapnya yang seperti ini. Anggi yang mendengarnya langsung memasang muka melas kepada Kenzi. Jati kakak membenciku. Kenapa, Kak? Anggi salah apa? Bukankah kemarin Anggi udah minta maaf? Iya, gue benar-benar benci lu yang seperti ini, ucap Kenzi menegaskan. Pria itu benar-benar tak menyukai perubahan sikap dari Anggi. Ia lebih suka dengan Anggi yang dulu. Karena kesal, Kenzi pun berdiri dan melangkahkan kakinya untuk keluar dari rumah. Kak Kenzi mau kemana? Tanya Anggi sambil mengejar Kenzi keluar. Sementara Kenzi terlihat sedang memakai sepatu, mencoba mengusirnya. Oh Neng, berhentilah ngikutin gue. Anggi nggak mau pergi. Kalau kakak nggak bilang mau kemana? Kenzi yang telah selesai memakai sepatu akhirnya bangkit berdiri. Ia lalu membalikkan badannya ke hadapan Anggi. Terserah gue mau kemana. Dan dengar baik-baik, gue bukan kakak lo. Saat itu juga, Kenzi pergi dari hadapan Anggi. Jam 12:41. Siang itu Widya yang baru selesai membuang sampah, melihat putranya yang telah pulang. Kakak, kamu dari mana aja? Abis ambil motor, Ma. Kenapa? Setelah memarkir motornya, Kenzi lalu diajak ibunya untuk duduk di kursi teras. Kamu itu kenapa marahin Anggi? Kakak nggak marah, Ma. Cuma kesel aja sama tingkah dia hari ini. Kenapa nggak suka? Memang kamu nggak suka Anggi berubah jati perhatian ke kamu? Mama memangnya suka lihat dia jati seperti itu? Udahlah, Ma, stop paksa dia bersikap seperti itu. Kamu ngomong apa? Mama nggak maksa Anggi. Dia sendiri yang mau berubah. Mama sendiri juga udah nggak mau maksa Anggi. Widya lalu memegang erat tangan putranya. Kak, coba kamu nasihati dia baik-baik. Bukan kamu aja yang kehilangan, Mama juga ingin Anggi yang dulu kembali. Setelah selesai mendengarkan curhatan ibunya, Kenzi langsung pergi ke kamar Anggi untuk melihat keadaannya. Dan seperti yang dikatakan ibunya, gadis itu sedang berdiam diri di kamar sambil memeluk kucing peliharaannya. Onang, lo nggak bosan tidur mulu? Tanya Kenzi yang kemudian duduk di kursi yang berada di meja belajar. Saat itu juga Anggi langsung bangkit dari posisi tidurnya. Ia kemudian duduk menghadap Kenzi. Kakak, kamu udah pulang? Stop panggil gue kakak. Onang, ingat kita ini seumuran. Ya, walaupun gue lebih tua 5 bulanan. Nggak masalah, Kak. Anggi kan udah janji akan jati adiknya Kak Kenzi. Lo itu siapa sebenarnya? Apa maksud kakak? Aku ini Anggi. Anggi Rahmadani, adiknya kakak. Adik gue cuma Insol. Lo nggak berhak ngaku sebagai adik gue. Tapi Kak, aku kan anak angkatnya Mama. Mama juga nggak pernah angkat anak kayak lu. Kak Kenzi kenapa ngomong begitu? Kenzi kemudian beranjak dari tempat duduknya. Ia kemudian melangkahkan kakinya berjalan menghampiri Anggi. Mama hanya mengangkat Angga Rahmadan, bukannya lu. Angga udah hilang, Kak. Yang tersisa hanya aku Anggi yang baru. Kenzi kemudian memeluk gadis di depannya. Onang, kembalilah seperti lo yang biasanya. Lo nggak usah mikirin olokan dari orang-orang.
Lo nggak usah paksain diri lo jadi orang lain. Nggak bisa kak, kalau aku jadi yang dulu, aku pasti akan kembali disalahkan. Aku nggak tahu setelahnya mesti gimana. Aku juga nggak tahu aku ini laki-laki atau perempuan. Oneng, bukankah gue udah pernah bilang, lo harus jadi diri lo sendiri. Emang kakak tahu apa tentang diriku yang sebenarnya gimana? Kenzi melepaskan pelukannya, kemudian duduk di sebelah Anggi. Oneng yang gue kenal, dia itu berisik banget, mangsih gue kesal. Tapi gue suka lo yang seperti itu, lo boleh aja sih rubah penampilan lo. Tapi gue nggak suka jika lo sampai ngerubah sifat alami lo yang pecicilan itu. Jadi gue mesti gimana kan? Tanya Anggi yang mulai sadar. Ikut gue. Kenzi kemudian menggenggam tangan Anggi dan menariknya keluar dari kamar. Setelahnya Kenzi membawa Anggi ke kamarnya. Kenzi menyuruh Anggi untuk duduk, sementara dia mengambil beberapa pakaian dan memberikannya kepada Anggi. Ken, untuk apa lo ngasih gue baju? Pakaian lo itu nggak cocok sama lo. Lo kelihatan kayak cabe-cabian kalau pakai dress mini-mini gitu. Anggi terdiam, dan setelahnya Kenzi duduk di sebelahnya sambil mengutarakan keinginannya. Lo pakai ya? Habis itu temenin gue main basket. Boleh aja, tapi kita makan dulu ya. Dari tadi gue nungguin lo sampai belum makan. Selesai makan siang, Anggi pun menerima ajakan Kenzi bermain basket. Sebenarnya dia tidak ingin melakukannya, akan tetapi setelah mendapat nasihat dari Kenzi, gadis itu mau menemaninya. Dan hal itu ia anggap sebagai penebus rasa bersalah karena sudah membuatnya kesal. Nah ini, baru Oneng yang gue kenal, ucap Kenzi saat melihat Anggi yang keluar dengan mengenakan setelan jersey Lakers. Memang gue yang tadi nggak lo kenal? Kenzi kemudian memantulkan bola ke arah Anggi sambil bicara. Yang tadi itu bukan lo, itu cuma anak manja yang pendiam. Setelah menerima bolanya, Anggi langsung melakukan syuting ke arah ring. Ya, nggak masuk Ken. Gue emang udah nggak jago main basket. Kenzi tersenyum nyengir sembari mengomentari lemparan Anggi. Itu sih bukan lo yang nggak jago. Emang bakat lo aja yang pas-pasan. Ish, lo kok jati ngeledek gue sih. Gini-gini gue dulu setim sama lo, sahut Anggi sambil berjalan mengambil bola. Oneng sini oper bolanya. Setelahnya Anggi mengoper bola yang telah diambilnya. Lihatlah baik-baik Oneng, begini cara menembak yang benar. Dan tepat sesuai ucapan Kenzi, bola yang ia lempar itu berhasil masuk ke dalam jaring dengan sempurna. Ken, lo itu kenapa selalu lebih jago dari gue? Lo mau tahu kenapa? Tanya Kenzi yang dibalas anggukan oleh Anggi. Kemarilah, suruhnya dan Anggi langsung menghampirinya sambil membawa bola. Kenapa gue bisa lebih jago dari lo? Itu karena lo gak sungguh-sungguh dalam berlatih. Gue mau tanya alasan lo gabung ke tim untuk apa? Anggi tersenyum nyengir, setelahnya ia mengatakan alasannya. Hehe, gue dulu gabung biar bisa diperhatikan cewek-cewek cakep kan? Ternyata itu, pantes aja skill lo gak berkembang sampai sekarang. Memang ada hubungannya ya kan? Ada dong. Saat melakukan pekerjaan lo itu mesti mempunyai tujuan yang jelas. Kalau tujuan lo itu sih, pantes aja lo sekarang kena karma, malah jadi cewek. Lo kok nyukurin gue sih? Tapi gue bersyukur kan? Karena gabung tim basket sekolah. Ucap Anggi tersenyum. Apa yang lo syukurin? Gue bersyukur lah. Kalau gue gak gabung, mana ada murid yang berani nonjok elu? Haha. Kenzi kembali tersenyum mendengar pengakuan dari gadis di depannya. Ia tak menyangka bahwa Anggi masih ingat pertengkaran yang mereka sebabkan saat di klub basket. Ken, masih ada lanjutannya? Lo mau dengar? Seru Anggi ingin melanjutkan pengakuannya. Katakan, gue bersyukur Ken, bisa masuk di klub. Berkat itu, gue jadi ketemu lo. Dan gara-gara itu juga sekarang gue jadi bagian keluarga lo. Makasih Ken, lo udah mau nerima gue. Kenzi tak merespon, ia malah merebut bola dari tangan Anggi dan ia kembali melakukan syuting kering. Lo jangan senang, siapa bilang gue nerima lo? Gue melakukannya cuma karena mama yang sayang ke lo. Lo itu licik banget kan? Sahut Anggi, dan gadis itu berlari untuk merebut bola dari Kenzi.
Akan tetapi satu kakinya tersandung kakinya yang lain. Bruk! Gadis itu terjatuh menimpa Kenzi. Dan tak cuma itu saja. Akibat tubrukannya itu juga membuat Anggi tak sengaja mencium pipi Kenzi. Mata Kenzi terbelalak tak kalah bibir Anggi yang masih menempel di pipinya. "Weh, Oneng, kenapa lo nyium gue?" Anggi buru-buru bangun dan berusaha membantu Kenzi berdiri. "Maaf Ken, gue nggak sengaja." "Nggak sengaja apaan? Lo kelihatan nafsu banget nyiumnya. Lo demen ya ke gue?" Anggi menggeleng. "Nggak Ken, gue beneran nggak bohong. Emang bener dugaan gue. Lo itu kayaknya suka ya sama gue." "Ish, dugaan dari mana? Jangan ngarang lo. Buktinya lo sekarang gak jijik kan nyium gue. Itu tandanya lo tertarik sama gue." Anggi menggalang untuk menolak teori dari Kenzi. Dengan langkah yang terburu-buru, Anggi langsung berlari meninggalkan Kenzi. Anggi kemudian masuk ke kamarnya dan lalu ia bersender di balik pintu yang telah ia tutup. "Gue nyium Kenzi, dan dia benar. Kenapa gue gak jijik ya? Apa gue benar-benar suka sama dia?" Gumamnya tak percaya. Di malam harinya, Widya begitu bahagia melihat Anggi yang sedang duduk mengobrol dengan suaminya. Ia senang sekali melihat sikap Anggi yang telah kembali seperti biasanya. "Om Jo, maaf ya, kemarin aku nggak bawa oleh-oleh buat Om," seru Anggi. "Gak apa-apa," jawab Jonathan tersenyum. "Padahal aku udah berencana beliin Om Jo sama Mama oleh-oleh. Tapi gara-gara ada masalah, Anggi Jati terpaksa membatalkannya." Mendengar niat baik dari Anggi, membuat Widya langsung memeluk putrinya itu dari belakang. "Baik sekali anak mama yang cantik ini. Sayang, mulai saat ini Anggi jangan panggil papanya Kenzi Om." "Lah, terus aku mesti panggil apa dong Ma?" "Papa dong sayang. Anggi juga sayangkan sama papa. Beneran boleh, Ma?" "Om?" tanya Anggi yang dijawab anggukan oleh keduanya. Setelahnya Anggi memeluk Jonathan karena bahagia. "Makasih ya Pa. Papa yang harusnya terima kasih. Rasanya sekarang Papa punya anak perempuan. Haha." Dan tak lama, Kenzi tiba di meja makan. Ia juga terkejut melihat kedekatan Anggi dengan orang tuanya. "Oneng, kayaknya lo bahagia banget," ucapnya yang kemudian duduk di kursi. "Ken, mulai sekarang, gue adalah anaknya Mama Widya dan Papa Jonathan. Jadi lo gak bisa macem-macem lagi sama gue." "Terserah lo Oneng," sahut Kenzi tak peduli. Ia malah fokus mengambil makanan ke piring. "Oh, iya Anggi, gimana sekolahmu?" tanya Jonathan tentang sekolah. "Pak, Anggi masih malu buat sekolah. Rasanya aku gak mau sekolah aja deh." Anggi merasa minder karena rahasia sebagai perempuan telah terbongkar. "Gak boleh, lo mesti sekolah Oneng," sahut Kenzi sambil ngunyah makanannya. "Tapi Ken, lo lupa, Pak Akbar bilang lo nggak dikeluarin dari sekolah. Itu artinya lo masih berhak bersekolah di sana," potongnya. "Yang dikatakan kakak benar sayang. Anggi mesti sekolah," seru Widya meyakinkan Anggi. "Onang, kalau lo nggak sekolah, ntar siapa yang nemenin gue makan di kantin? Lo tahu kan, gue malas bergaul sama yang lain." "Ken, gue masih takut diolok-olok lagi sama mereka Ken. Kalau ada yang mengolok-olok lo lagi, bilang aja ke gue. Gue janji gak akan biarin seseorang ngolok-ngolok lo lagi." Janji Kenzi untuk melindungi Anggi. "Anggi tenang aja. Mama punya cara biar Anggi bisa bersekolah dengan tenang." "Maksud Mama apa?" tanya Kenzi yang tak mengerti. "Udah lihat aja nanti," jawab Widya tersenyum. Nampaknya ia memiliki rencana untuk membantu putrinya.